industri asetilen. Asetilen merupakan suatu bahan kimia yang memiliki rumus kimia C2H2. Asetilen ini bisa berupa gas, bisa berupa cairan, sifatnya sangat mudah meledak dan flammable. Jadi kalau pembuatan asetilen itu sebenarnya ada dua proses. Yang pertama menggunakan pembakaran parsial hidrokarbon, yang kedua yaitu dari kalsium karbida. Nah, ini ya. Jadi berat molekulnya dari sifat fisika dan kimia dapat dilihat di sini. Nah, reaksi kimia yang terjadi di dalam proses hidrokarbon, yaitu pembakaran parsial hidrokarbon, itu reaksinya reaksi eksotermis dan reaksi endotermis. Kalau reaksi eksotermis yaitu reaksi yang bisa menghasilkan panas, sedangkan endotermis reaksi yang memerlukan panas. Nah, rumusnya adalah gas metan, di mana di sini menggunakan hidrokarbon. Hidrokarbon itu salah satunya adalah gas metan, ya. Gas metan ditambah dengan oksigen, BCO2 plus H2O, kemudian gas metan ini nanti bereaksi kembali membentuk asetilen dan hidrogen. Nah, biasanya kalau hidrogen ini digunakan sebagai bahan bakar, ya. Hidrogen ini bahan bakar. Kemudian kalau proses kimia dengan kalsium karbida, dengan kalsium karbida ini sebenarnya ada dua proses, yaitu wet process dan dry process, proses basah dan proses kering. Perbedaannya adalah kalau proses basah itu menggunakan banyak sekali air, sedangkan proses kering itu sedikit sekali air, tapi intinya sama-sama menggunakan air. Reaksinya adalah CaO, ya. CaO ditambah dengan 3C menjadi CaC2 plus Cu. Kemudian CaO ini berasal dari CaCO3, ya, kalsium karbonat, ya, yang direaksikan sehingga menghasilkanlah si CaO, ya. Nah, CaC2 ditambah dengan H2O, yaitu tadi kita menggunakan proses basah, di sini menggunakan air menghasilkan CaOH2 kali dan C2H2, ya, atau asetilen di sini. Kalau CaOH2 kali ini sering dikenal sebagai milk of lime, ya, milk of lime, susu kapur. Kemudian, nah ini tadi prosesnya tadi, ya, kenapa bisa menghasilkan CaO tadi, ya? Nah, dari CaCO3 kan, CaCO3, ya, CaCO3 menjadi CaO plus CO2, kemudian CaO ini bereaksi kembali dengan oksigen menghasilkan CO2. Ini proses pembuatan asetilen dari pembakaran parsial, ya. Bisa dilihat di sini hidrokarbon fit, ya. Nah, di sini ada hidrokarbon fit. Kemudian ada oksigen, ya, jadi reaksi pembakaran, ya, jadi hidrokarbon, metan dengan oksigen, ya. Kemudian direaksikan di burner. Direaksikan di burner di sini. Direaksikan di burner pada suhu 1600 derajat Celcius, ya. 1500, ya. 1500 derajat Celcius. Tapi di sini sebelum masuk burner dia ada pemanas dulu, ya. Pemanasnya menggunakan fuel, ya. Kenapa dipanaskan? Biasanya untuk membantu kerja burner biar tidak terlalu berat burner untuk memanaskan 1500 derajat Celcius. Jadi 550 dulu kita panaskan di sini, baru masuk ke burner untuk bereaksi, ya. Reaksinya itu 1500 derajat Celcius. Jadi ini fungsinya adalah untuk membantu kinerja dari burner, ya. Kemudian setelah itu didinginkan di quench. Nah, quench ini menggunakan pendingin H2O. Sebenarnya kalau quench atau quenching bed itu merupakan suatu alat pendingin, ya, dengan secara tiba-tiba atau mendadak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila kita memiliki 1000 derajat Celcius, ya, 1000 derajat Celcius ingin kita dinginkan menjadi misalnya menjadi 25 derajat Celcius, itu kan secara tiba-tiba langsung langsung didinginkan. Itu biasanya dinamakan sebagai quench bed. Nah, quench bed ini atau quenching bed ini medianya biasanya menggunakan H2O, ya. Nah, setelah itu masuk ke dalam scrubber, ya. Scrubber ini fungsinya adalah untuk mengambil sisa carbon black. Sisa carbon black pada scrubber dan menyerap coke. Coke di sini adalah C. Coke itu C, ya. Jadi di sini kemungkinan menggunakan batu bara. Bisa menggunakan batu bara, bisa menggunakan metan, ya. Kalau menggunakan batu bara, ya ada coke namanya memangnya. Kalau batu bara, ya, cooking dan caking biasanya, ya. Silakan dicari nanti cooking itu apa, caking itu apa. Kemudian dari scrubber ini diharapkan sudah menghasilkan produk gas yang bersih. Oh, di sini ada penambahan coke, ya, di sini.
Nah, coke itu karbon ya. Karbon itu ditambahkannya di situ. Coba kita lihat reaksinya ya. Ada penambahan karbon di situ ya. Karbonnya ini fungsinya adalah untuk mengambil karbon black. Karbon black ya. Karbon black yang ada ya. Jadi fungsinya adalah sebagai penyerap di sini ya. Kemudian ada skala clean product gas. C2H2, H2CO2 dan CU, dan juga miscible ya. Miscible itu adalah zat-zat yang kecil ya, pengotor yang kecil. Kemudian masuk ke dalam kolom absorber. Nah, di sini tadi ya. Kalau ada absorber, di mana ada absorber pasti ada stripper berdampingan. Kalau absorber ini fungsinya sebagai penyerap ya, untuk menyerapnya dengan menggunakan dimethyl formamide solvent ya. Dimethyl formamide solvent. Nah, sedangkan stripper ini fungsinya adalah sebagai pelucutan. Nah, jadi pelucutan siapa ini yang dilucuti? Bisa saja yang dilucuti ini adalah gas ya. Kalau di sini yang dilucuti di sini adalah gasnya ya. Jadi gas yang dilucuti beserta si penyerapnya tadi. Nah, jadi dilepas, dibebaskan. Jadi absorber ini fungsinya adalah untuk menyerap CO dan H2 ya. Untuk menyerap si ini asetilen dengan membuang CO dan H2. Jadi di dalam sini masih ada asetilen dan penyerapnya ya. Asetilen, penyerapnya, kemudian ada si CH4 ya. Masih ada CH4, masih ada miscible-nya ya. Kemudian masuk dalam stripper. Nah, di dalam stripper ini dia akan membuang flue gas. Flue gas ini siapa? Si CO2 ya. Flue gas ini CO2, kalau ada terkandung H2O berbentuk steam ya di stripper ini. Fungsinya adalah untuk melucuti gas ya. Melucuti siapa gas yang tidak diinginkan. Biasanya juga sebagai untuk memisahkan dari solventnya. Nah, setelah itu masuk ke dalam asetilen fraksionator. Nah, asetilen fraksionator ini yaitu sebagai pemisah. Ini sama seperti kolom destilasi. Jadi prinsipnya adalah perbedaan titik didih. Nah, perbedaan titik didih di mana asetilennya akan ditampung yang berupa like ya. Like kalau ini heavy ya. Kalau heavy itu berarti di bawah. Heavy ini berupa si polimer katanya di sini ya C2H2 dua kali yang dihasilkan ya. Beserta solventnya. Nah, baru di sini baru masuk ke dalam polimer fraksionator. Fungsinya adalah untuk memisahkan dimethyl formamide solvent tadi dengan C2H2 yang terkandung. Sedangkan asetilen yang sudah dihasilkan ditekan. Jadi asetilen ini berupa gas ya. Berupa gas, jadi ditekan ya. Ditekan untuk apa? Jadi pada saat gas mencapai temperatur titik kritisnya dengan pendinginan, dengan mendinginkannya itu akan berubah menjadi cairan. Jadi masuk ke dalam cylinder storage or powder atau proses lainnya. Oke, kemudian pembuatan asetilen dengan kalsium karbida. Waduh, di sini tidak ada ya. Tidak ada flowsheet-nya ya. Jadi kalau pembuatan dari kalsium karbida, jadi dari CaC2 ya, dari electric furnace, dengan menggunakan N2 blanket gas masuk ke dalam generator. Dalam generator ini terjadi reaksi ya. Jadi reaksinya sudah yang disebutkan tadi ya. Ini CaC2, reaksinya ada CaC2 ditambah dengan H2O. Jadi ini merupakan wet process ya. Wet process di dalam generator, jadi reaksinya kemudian masuk ke dalam scrubber. Scrubber ini dimasukkan si H2SO4 ya. Dalam scrubber ini dimasukkan H2SO4 untuk mengambil impuritisnya. Kemudian setelah itu masuk ke purifier atau dryer. Nah, jadi asetilennya ini dikeringkan dan dibuang dari airnya. Sehingga dihasilkan asetilen dengan B92 sampai 96%. Nanti saya kirimkannya blok diagram untuk asetilennya dari kalsium karbida. Nah, ya, jadi kapur dari hasil pembakaran batu kapur kilan ya, CaCO3 tadi ya, direaksikan dengan batu bara atau C. Nah, dengan rasionya ini ya. Bisa dibaca di sini ya.
Nah, di sini ada pulverizer ya. Kalau di sini ada keterangan pulverizer. Nah, pulverizer ini jadi kalau ada crusher, ada pulverizer. Kalau crusher itu jadi untuk memecah ya, jadi bongkar-bongkar kecil. Tapi kalau kita ingin membentuknya menjadi tepung atau bubuk itu menggunakan pulverizer namanya. Pulverizer. Nah, jangan salah ya. Pulverizer ya. Kemudian nanti dikerjakan blok diagram ya, blok diagram dari baca massa dari pembuatan asetilen dari kalsium karbida dengan basis 1 ton asetilen ya. 1 ton asetilen kemurniannya 99%. Jadi kalau basisnya 1 ton asetilen kemurnian 99%, berarti diketahuinya dari basis produk ya, bukan dari basis reaktan. Kemudian dicoba juga kalau diketahui reaktannya itu CaCO3 itu 5,5 ton dengan air untuk proses basa itu 33 ton. Airnya 33 ton, CaCO3-nya 5,5 ton. Itu basisnya untuk basis reaktan. Silakan coba. Nanti prosesnya saya kirimkan. Tapi sini jika ada yang ditanyakan, dipersilakan ya. Nanti baru kita lanjut ke industri pupuk. Industri pupuk.